Salam saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh warga gereja kami Indonesia dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-38 dari event bersama kita di dalam acara doa puasa 40 hari. Kita percaya pasti banyak terobosan-terobosan yang kita alami bersama dengan Tuhan dalam kegiatan kita. Kita akan mendasari kegiatan kita hari ini dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenung firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan telah mengizinkan kami memasuki di hari ke-38 dalam kegiatan doa 40 hari yang kami selenggarakan, yang kami lakukan bersama. Kami percaya bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara ajaib bagi kami. Kami akan terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Demikian juga hari ini kami ada kesempatan membaca merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan meneguhkan pemberitaan firman dan meneguhkan setiap ayat kami baca. Tuhanlah yang mengajar kami lebih daripada apa yang dapat kami pahami. Terima kasih Bapa, mari bersabda bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 42. Demikian firman Tuhan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Hari ini kita belajar topik tentang kehendak-Mu lah yang jadi. Ujian ketaatan adalah sebuah ujian dalam sebuah pelayanan yang harus dihadapi oleh siapapun dalam kehidupannya. Mengenal dan belajar dari kehidupan Yesus Kristus selama melayani di muka bumi ini telah memberikan sebuah teladan dalam ketaatan, bahkan taat sampai mati. Kedatangannya ke muka bumi ini memiliki sebuah tujuan yang teguh, yaitu untuk melakukan kehendak Bapanya, bukan melakukan kehendak pribadinya. Sebuah ungkapan yang disampaikan secara langsung oleh Yesus kepada Bapanya di dalam Injil Lukas 20 dan 42 yang kita baca. "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Merupakan sebuah ujian kehidupan Yesus di Getsemani yang terberat, yang harus dihadapi langsung oleh Yesus sendiri. Ketaatan yang Yesus lakukan adalah inti tujuan kedatangannya dalam melayani, yaitu untuk melakukan apa perintah dan kehendak Bapanya. Ratusan tahun sebelumnya kitab suci menubuatkan bahwa Kristus datang ke bumi dan melakukan kehendak Allah. Bandingkan Ibrani 10 ayat 5 sampai 7, Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Bagi seorang murid dan pelayan Kristus, hendaknya demikianlah yang hendak diutamakan, yaitu melakukan kehendaknya. Walaupun ini sebuah ujian yang berat dan dalam situasi tertentu sangat tidak mudah untuk melakukannya. Rasul Paulus menasihatkan agar pengikut Kristus di dalam Roma ayat 8, 26 sampai 27 meminta melalui doa agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Paulus juga menasihatkan orang percaya untuk berupaya mengetahui dan melakukan kehendak Allah dalam hidup, yaitu yang baik dan yang berkenan serta yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita ketika ada dalam lembah kekelaman dan situasi-situasi yang berat dalam pelayanan kita? Apakah kita tak semangat untuk mencari dan melakukan kehendak Bapa yang memanggil, menguduskan dan memberikan peluang anugerah dalam kita melayani pekerjaannya? Adakah kehendaknya sebagai yang terbaik, yang berkenan dan yang sempurna yang akan dilakukan, atau bolehkah kita, atau mungkin kita putus asa, lemah dan menyerah?
menghadapi salib, Yesus datang kepada Bapanya dan berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan Yesus melakukan terbaik dan memiliki hati yang taat untuk melakukan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Teguhkan dan materaikan supaya kami menjadi hamba-Mu, menjadi umat-Mu yang mau belajar seperti Kristus untuk mengerti kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, apapun situasi yang kami alami. Terpuji Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada 3 pokok doa pada hari ini yang menjadi doa kita bersama. Tentu saudara juga punya pokok-pokok doa secara pribadi dan bersama keluarga dan jemaat. Pertama, berdoa agar setiap kita sadar bahwa Allah senantiasa mau kita hidup sesuai kehendak-Nya. Berdoalah supaya kita betul-betul sadar hidup kita bukan untuk kehendak pribadi kita, tapi kehendak Tuhan. Kedua, berdoa agar setiap orang percaya, setiap kita selalu mengutamakan kehendak Tuhan, bukan ego dan ambisi pribadi kita. Terutama Bapak Ibu saudara kita dalam melaksanakan pelayanan dan kepemimpinan kita di level manapun kita berada. Ketiga, berdoa agar kita selalu diberikan kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa surgawi dengan memiliki hati yang taat dan setia. Tuhan memberkati kita. Shalom.